Sejujurnya respon yang diberikan oleh Fadel Bajidi diragukan oleh banyak orang. Mungkin buat teman-teman yang pada awalnya tidak mengetahui kasus dari Fadel bersama Laura, teman-teman bisa melihat terlebih dahulu pernyataan awal dari Fadel. Kalian mengujar gue kalau gue jatuh mental gue nggak ada. Ini membuat gue jadi lebih semangat untuk mengalahkan kalian semuanya. Jadi lebih kuat lagi. Karena kalian tahu, gue hanya keluarga independen. Gak ada namanya manajemen atau apapun, gak ada. Gak ada bantuan dari siapapun untuk naik, gak ada. Di sini gue bukan hanya fokus tentang kehamilan, tapi gue fokus tentang kealgoritma di sosial media yang ingin menghancurkan nama baik gue. Gue tahu dari situ arah-arahnya, gue tahu arah-arahnya, gue tahu kemana. Gue seorang konten kreator. Gue bukan anak umur 20 tahun yang cuma hanya kuliah, tapi gue konten kreator. Gue tahu arah kalian mau kemana, gue tahu. Dan pada kenyataannya pada saat pemanggilan pertama di minggu yang lalu, di video saya dengan cover video pada sebelah kiri yang teman-teman lihat, Fadel tidak datang karena sakit selama 3 hari. Dan di situ saya menjelaskan keanehan demi keanehan yang terjadi. Teman-teman bisa melihatnya lebih dalam pada video itu ya teman-teman. Sedangkan di video sebelah kanan, di situ saya menjelaskan bahwa nama dari Hotman Paris menegaskan nama dari Fadel bisa masuk selama puluhan tahun karena Laura di bawah umur, meskipun itu terjadi mau sama mau ya teman-teman. Dengan kata lain, dalam kasus ini memang Fadel adalah orang yang salah, tetapi pengacara dari Fadel yang mempunyai nama Rasman tetap berusaha membela bahwa Fadel bukanlah orang yang salah. Bahkan pengacara dari Fadel juga menegaskan agar hukum tidak bisa dibelokkan ya teman-teman, seakan-akan tuduhan demi tuduhan yang diberikan oleh Nikita Mirzani kepada Fadel itu merupakan tuduhan yang berusaha membelokkan hukum. Itu menurut pengacara dari Fadel, dan itu diungkapkan pada tanggal 2 Oktober di tahun 2024. Jadi hanya hari sebelum kemarin ya teman-teman, atau itu lebih tepatnya hari kemarin ya teman-teman. Tapi kalau kita berbicara mengenai bukti demi bukti lebih dalam, seperti yang teman-teman lihat pada screenshot ini, salah satu media sosial yang mempunyai nama Intense Investigasi memberitahu kepada publik bahwa hasil visum tambahan dari Laura membuat hati Nikita Mirzani hancur. Kalau hasil visum yang merupakan bukti penting ternyata sesuai dengan tuduhan yang diberikan oleh Nikita Mirzani, itu berarti memang kenyataannya menjadi benar ya teman-teman. Memang sangat disayangkan Laura masih di bawah umur, tapi sudah mengalami kasus yang tidak semua orang bisa mengalami, dan ini merupakan hal yang sangat fatal ya teman-teman. Kita berharap kita sebagai orang luar bisa mengambil pembelajaran yang terjadi pada kasus dari Laura bersama Fadel. Tapi yang menarik untuk dibahas adalah banyak orang mulai bertanya kenapa Laura bisa bucin banget sama Fadel ketika Laura mempunyai masalah sama ibunya. Ini menjadi suatu tanda tanya yang besar. Kenapa Fadel tidak berusaha untuk mendamaikan Laura bersama ibunya teman-teman? Kalau memang Fadel pada awalnya sayang bersama Laura, seharusnya pada awalnya Fadel berusaha mendamaikan Laura bersama ibunya teman-teman. Tapi pada kenyataannya Fadel justru mendukung sikap dari Laura yang membuat hubungan antara Nikita Mirzani bersama Laura semakin menjauh, dan kasus ini pada akhirnya terungkap. Tapi ada juga yang mengatakan buat apa mengumbar aib anak. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Karena pada saat video ini dibuat beberapa jam sebelumnya, Nikita Mirzani
justru membuat caption bahwa ia sangat bangga kepada anak laki-lakinya. Tentu saja kita semua mengetahui Nikita Mirzani merupakan orang tua tunggal ataupun single parents yang berusaha membesarkan dan mendidik anaknya sendiri. Dan tentu saja itu memerlukan usaha ekstra. Dan ketika itu terjadi, banyak sekali masyarakat Indonesia yang justru bertanya kepada Laura, kenapa Laura sama sekali tidak pernah melihat hal itu ya teman-teman. Memang sangat disayangkan, apalagi mungkin nasi sudah menjadi bubur, tetapi bukan berarti Laura ataupun mereka yang salah tidak bisa berubah ya teman-teman. Karena kasus ini sepertinya sudah semakin hari mendekati pada penyelesaiannya, maka pertanyaannya adalah pada hari Jumat besok apakah nama dari Fadel akan hadir atau justru absen lagi sakit? Bagaimana menurut teman-teman? Karena jujur saja beberapa menit lagi teman-teman bisa melihat suara tangisan hati dari Nikita Mirzani untuk mengajak Laura kembali ke rumah. Dan ketika itu diungkapkan dari hati Nikita Mirzani, memang benar Nikita Mirzani berusaha membujuk anaknya untuk lepas dari masalah, tetapi ketika itu sudah terjadi dan Laura tidak mau, mungkin jalur hukum lebih tepat ya teman-teman. Lalu bagaimana menurut teman-teman? Dan berikut adalah video suara dari Nikita Mirzani ketika berusaha membujuk Laura. Coba dong tolong tulis di kolom komentar pendapat dari teman-teman. Gak usah kamu, udah cukup sayang, cukup. Mimi nggak akan lepas kontrol kalau untuk ngomongin kamu, tidak akan. Sakit hati Mimi, sakit, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau kamu puas kayak begitu, kamu sanjung-sanjung orang yang di rumah pun kamu jarang ngobrol. Gak ada masalah, tapi sudah cukup. Sudah, kamu sekolah aja yang rajin, ya. Kamu buktikan sama Mimi, sama kakak Mimi, sama keluarga, sama nenek, sama tante yang pernah ngerawat kamu, tahu banget kelakuan kamu kayak gimana. Buktikan, sayang, buktikan. Mimi dibully sama semua jutaan manusia yang ada di Indonesia. Mimi tidak peduli, ya, tidak peduli. Tidak peduli. Tapi sudah cukup sayang ya, udah cukup. Dia itu mau mengelur waktu kayak gimana pun, ujung-ujungnya dia bakal di penjara, ujung-ujungnya. Ya, jadi nggak apa-apa, ulurlah waktu selama-lamanya ya. Tapi kesempatan dia tuh cuma tinggal hari Jumat saja. Selebihnya nggak ada lagi tuh bisa ditunda-tunda, nggak ada. Si Tripang dekil hitam, ya,